Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun ibu-ibu berada. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Nah, jikalau kita berbicara tentang kekristenan, maka salah satu hal yang menempel kuat dengan kekristenan adalah kasih. Mengapa? Karena firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 katakan bahwa Allah adalah kasih. Dan dalam kesempatan ini kita akan merenungkan apa yang kasih Allah perbuat dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kasih yang menyelamatkan. Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Kasih Tuhan diwujudkan kepada kita dengan mengutus anaknya yang tunggal, agar kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih-Nya, Tuhan tidak rela melihat kita binasa karena dosa. Itulah kasih Tuhan. Tidak tinggal diam ketika kita berjalan menuju kebinasaan. Dan Tuhan bertindak menyelamatkan dan bahkan memberikan kita hidup seperti ditulis di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Karena itu kita harus sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Jangan menerima Tuhan hanya saat kita membutuhkan saja, tetapi undang untuk berdaulat dan berkuasa atas seluruh kehidupan kita, baik suka dan duka. Yang kedua adalah kasih yang menyertai selamanya. Di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5b, karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Kasih Tuhan tidak hanya diwujudkan di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, tetapi juga diwujudkan dengan menyertai kita dan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita berjuang sendiri. Bahkan ketika mungkin oleh 1-2 hal ada yang terjatuh, maka firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 37 ayat ke-23 dan ke-24, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jika kita menyadari penyertaan Tuhan dan kita tidak mudah menyerah, maka setiap apapun keadaan yang kita jalani akan membentuk kekuatan baru yang datang dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan menyerah, pandang kasih Kristus. Yang ketiga adalah kasih yang memulihkan. Di dalam Yoel 2 ayat yang ke-25, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Kasih Tuhan juga akan memulihkan keadaan kita ketika kita harus mengalami kehilangan. Dan apa yang akan Tuhan sediakan tidak sama dengan apa yang dunia berikan. Nah ibu-ibu, kita harus melihat ke tanah perjanjian kita masing-masing yang akan kita terima bukan karena kuat dan gagah perkasa kita, tetapi kita akan menerimanya karena kasih sayang Tuhan kepada kita. Sebagai penutup, saya akan bacakan satu ayat di dalam Ratapan 3 ayat ke-21 sampai 23. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Mari ibu-ibu sekalian kita perhatikan dan selalu mengingat kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan, yang selalu baru setiap pagi, dan karena itu kita harus tetap berharap padanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.